setelah ini kita masuk ke exercise. Aku kayaknya lupa nambahin soal baru deh. Ini masih soal yang di PPT tahun lalu, tapi ya udah deh. Kita kerjain exercise-nya. Oke, yang pertama nomor 11. Mungkin ini kita pindahin. Biar bisa kita coret-coret. Nah, misalkan ada 3 negara dengan perekonomian tertutup, yaitu dan lokasinya berdekatan. Itu ada Hastina, gede banget. Ada Hastina, Madura, Ayodhya. Pemerintah Hastina menarik pajak lamsam sebesar 40 triliun. Lamsam tax itu maksudnya adalah pajak yang sama tingkatnya untuk semua orang gitu. Jadi yaudah pajaknya intinya segitu. Terus melakukan transfer sebesar 20 triliun. Terus belanja barang dan jasa 30 triliun. Terus di Mandura segitu lah. Kita coba catat dulu ya. Yang pertama tadi di Hastina. Hastina itu mana tadi? Dia tuh punya pajak 40 triliun. Terus 40 aja deh biar nggak ketukar sama PT yang. Terus ada transfer payment. Mungkin kita ingin TP aja, transfer paymentnya sebesar 20. Dan dia melakukan pembelian barang dan jasa atau government expenditure-nya 30. Terus yang kedua adalah negara Mandura. Di Mandura pajaknya tabungan swasta dia, private saving. Kita tahu ya private saving adalah Y minus T minus C itu 60. Terus private saving investment 40. Nah, Ayodhya itu punya PDB 300, sementara konsumsinya itu 180, ini adalah 90. Penerimaan pajak yang terkumpul di Ayodhya totalnya adalah 60. G-nya pemerintah melakukan transfer TP-nya adalah 20. Nah, kesimpulannya, jadi ini soalnya tuh nanyain mana defisit anggaran yang paling besar gitu. Coba kita kerjakan. Mencari defisit anggaran. Yang pertama dari Hastina. Kita geser aja. Si Hastina ini gimana caranya kita cari? Kita punya informasi ini. Nah, ini kan sebenarnya dari 3 komponen ini kita punya T, punya G, punya TP. Nah, ini kan adalah ini pendapatan pemerintah, ini pengeluaran. Berarti kita bisa tahu defisit anggarannya udah dengan melihat dari pendapatan mereka atau si pajaknya dikurangi dengan pengeluarannya. Ini adalah government saving kan. Nah, government saving itu berapa? Jadi kita masukin aja 40 dikurangi 30 dikurangi 20 sama dengan minus 10. Ya berarti karena ini minus, artinya penerimaannya kurang dari pengeluarannya, berarti ini adalah defisit
anggaran sebesar 10. Nah, yang kedua dari Mandura. Mandura itu kita punya informasi private saving. Kalau kita mau cari defisit anggarannya kan, ya udah berarti kita cari government savingnya kan, karena komponen government saving itu adalah bisa mengukur apakah dia defisit atau surplus. Nah, di sini kita punya private saving. Government saving itu kan national saving dikurangi public saving. National savingnya kita tahu adalah investasi kan, kita punya persamaan S atau national saving sama dengan investment. Berarti ini adalah S, ya berarti ini 40 dikurangi public savingnya 60, berarti government savingnya ternyata minus atau defisit 20. Artinya kalau defisit ini adalah, atau government savingnya itu defisit, berarti ini adalah defisit anggaran sebesar 20. Nah, ketiga kita cek nih si Ayodhya nih gimana. Dari infonya ini infonya sangat banyak yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan persamaan cari savingnya masing-masing. Atau langsung aja ke government saving. Karena dia kan komponen untuk mengukur defisit dan surplus anggaran. Government saving itu adalah pendapatan dikurangi pengeluarannya, itu si TP itu. Berarti pendapatannya itu adalah 60, pengeluaran dia berapa? Kita cari tahu dulu nih, ternyata belum bisa. Kita cari tahu government expenditure-nya itu adalah Y dikurangi C, kan dari sini ya, Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Berarti kalau kita mau cari G sama dengan Y dikurangi C minus I minus NX. Tapi karena NX ya kita anggap sebagai perekonomian tertentu, berarti NX-nya 0. Nah, masuklah ke G-nya sama dengan 300 dikurangi 180 dikurangi 90 sama dengan 300 kurang 270 30. Jadi G-nya 30. Masuklah G 30 dikurangi transfer payment 20 sama dengan 10. Oh, ternyata dia justru surplus dong, karena dia positif. Berarti ini adalah surplus anggaran sebesar 10. Nah, berarti jawabannya apa? Defisit anggaran belanja pemerintah terbesar itu adalah Mandura. Jawabannya yang B. Oke, aman ya. Lanjut ke nomor 12. Itu kayak apa sih? Oh, ini langsung aja di sini deh. Sorry. Misalkan pemerintah memilih untuk melakukan kebijakan yang akan menurunkan insentif menabung. Berarti tadi dia menurunkan insentif menabung. Pas Sustainable Funds, kebijakan ini akan mengakibatkan apa? Kita ingat bahwa nih, mengurangi saving. Ini kan tadi saving insentif, berarti kebalikannya. Udah kita tahu kan bahwa kita punya pasar, ini interest rate, ini quantity LF-nya, ini supply, ini demand. Balik. Udah malam, udah pagi deh. Ini demand, ini supply. Nah, ketika pemerintah memberlakukan kebijakan untuk penurunan insentif menabung,
Berarti kan kalau misalnya tabungannya turun, supply loanable funds akan berkurang. Berarti akan menggeser kurva S ke kiri. Nah, ketika kurva S geser ke kiri, apa yang terjadi dari awal di sini ke sini? Berarti R-nya naik, R aksen, terus QLF-nya dari sini ke sini, ke Q aksen, Q-nya turun. Berarti yang terjadi adalah kurva S ke kiri, dengan R itu meningkat, dan Q-nya itu justru turun. Jawabannya adalah pergeseran kurva penawaran LF loanable funds ke kiri, karena penawarannya berasal dari saving. Jadi ketika savingnya berkurang ya otomatis dia bergeser ke kiri. Oke, lanjut nomor 4 terakhir. Nanti latihan lain akan ada di inilah ya, tugas UTS. Nah, nomor 4 ini juga ya udah bisa kita kerjakan. Jadi yang pertama ada info bahwa PDB negara Garuda itu 320, kita catat aja infonya, ya sama dengan 320. Pengeluaran konsumsi itu sama dengan 20, government expenditure sama dengan 50, dan tabungan pemerintah public saving kok sempit. Nah, public savingnya itu atau T-G sama dengan 20. Nah, pertanyaannya yang pertama, apabila diasumsikan bahwa perekonomian Garuda itu perekonomian tertutup, berarti NX-nya sama dengan 0, maka hitung nilai pengeluaran investasi. Berarti investasi, pajak, tabungan swasta atau Y-C-T, dan tabungan nasional atau tabungan nasional, saving nasional lah. Berarti penjumlahan dari tabungan swasta dan tabungan pemerintah. Baiklah, kita hitung. Ini mungkin kita pindahin juga ke bawah biar gampang. Sini. Nah, semoga kelihatan ya. Yang A itu pertama investasi, kita bisa dapat dari mana? Mungkin kita lihat dulu nih komponen yang kita punya. Itu ada Y sama dengan C plus I plus G plus NX 0. Berarti kan kita punya nih, kita punya si Y, kita punya C, kita punya G. Berarti kita bisa nih cari investasi dari sini. Udah kita cari aja, kita tukar aja. I sama dengan Y minus C minus G. Yang mana? Ini adalah national saving gak sih? Berarti dengan kita mencari I, itu adalah national saving. Berarti I sama dengan 320 dikurangi 20 dikurangi 50 sama dengan I sama dengan 250 sama dengan national saving juga. Berarti ini kita udah dapat dua jawaban ya, si I sama S. Nah, berarti yang belum adalah T. T itu bisa kita dapat dari sini, dari persamaan ini. Di sini kita tinggal cari aja T sama dengan 20 plus G. G kita tahu 50, berarti T sama dengan 20 plus 50, T sama dengan 70. Ya, kita tandain jawabannya ini. Terus yang belum, ini kan udah, dan Y minus Y minus T atau apa namanya? Private savings. Ini tinggal kita masukin aja karena kita udah punya semua komponennya. Y minus C minus T sama dengan 320 minus di bawah aja deh
Nah, dengan 320 minus C-nya 20 minus 70 sama dengan 230. Ini private saving-nya. Udah deh, ini yang A. Terus yang B gimana? Yang B, misalkan pemerintah merencanakan stimulasi perekonomian dengan melakukan stimulasi perekonomian dengan melakukan penyederhanaan penyederhanaan perizinan investasi. Berarti dia tuh mendorong investasi sebenarnya, karena dia kalau perizinan yang sederhana ya berarti orang-orang jadi lebih gampang investasi dong. Nah, dampak kebijakan tersebut ke keseimbangan tingkat bunga apa dan investasinya apa? Gunakan grafik. Yaudah, pertama berarti kita analisis dulu nih soalnya. Penyederhanaan investasi artinya orang-orang akan lebih mudah untuk investasi. Berarti ini insentif untuk investasi. Nah, berarti artinya I-nya itu didorong untuk meningkat, tapi berarti orang-orang harus meminta dana lebih banyak. Artinya demand untuk connected funds akan meningkat. Nah, ya udah, coba kita gambarkan kurvanya. Di sini interest rate, di sini quantity of connected funds. Berarti yang awalnya misalnya di sini supply of connected funds awal, terus ini demand connected funds awal, berarti ini equilibriumnya, ini air equilibrium, quantity equilibrium. Nah, dengan adanya peningkatan demand berarti kan akan bergeser ke kanan, demand of renewable funds-nya, aksen deh. Nah, dengan adanya pergeseran ke kanan ini, apa dampaknya? Dampaknya adalah kita lihat E-nya itu bergeser ke sini, berarti dengan karena permintaannya banyak, berarti akan meningkatkan harga kan? Karena orang-orang ya udah, oh banyak nih yang mau beli, ya udah gue tingkatin aja harganya gitu. Terus harganya meningkat karena orang-orang dimudahkan untuk investasi, jadi mereka tuh tetap meminta lebih banyak, sehingga quantity of renewable funds yang ditransaksikan juga lebih banyak gitu. Jadi tadi hasilnya adalah interest rate yang meningkat, quantity of renewable funds-nya meningkat. Nah, tadi dampak kebijakan tersebut ke keseimbangan tingkat bunga. Ini dampaknya ini. Gitu. Udah deh. Mungkin sekian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung aja chat aku. Terima kasih.